sebutan itu balik ke ini sih dia. Pemilik dan penerima barang. Pengirim dan penerima barang. Gimana caranya nanganin kalau banyak jenis barang tadi LCL itu buat dicampur dalam satu kontainer tuh gimana? Balik lagi ke kuliah nih kayaknya. Tapi makanan apa yang nggak bisa diambil 2 kali? Diambil. Iya. Ambil. Iya. Halo Bang Jit. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Lu Gimana? Lu yang gimana gantian? Dari gua. Gua gimana? Gua alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Lihat-lihat dari sosial media ME lagi sibuk banget ekspornya ya Bang? Ya, alhamdulillah lah. Namanya juga rezeki ya kan. Lu ketawa? Enggak apa-apa. Oke. Emang barang yang biasa lu handling apa aja Bang? Macam-macam sih, banyak kan handling lu. Tapi yang banyak masuk ke Mitra Eksportir sih macam-macam ya, cuma fokusnya ya sama di agrikultur sih. Oke. Mungkin buat Bang Zid nih bisa perkenalan ke sobat ekspor semua yang lagi nonton. Mungkin ada yang belum kenal sama Bang Zid nih, walaupun Bang Zid nih udah sering muncul di semua video Mitra Eksportir, tapi boleh memperkenalkan lagi. Nama gue Zidni, gue ada di tim handling di Mitra Eksportir. Dan buat yang belum kenal sama saya, sobat ekspor semua, nama saya Novali Zaki di Mr. Eksportir, juga satu divisi sama Bang Zid di divisi handling juga. Selain di sini apa kesibukan online Bang di luar? Kesibukan ya? Apa ya? Sangat sibuk terlihat. Sangat sibuk terlihat ya. Kesibukan fokus sih di Mitra Eksportir ya. Cuma ya sekarang lagi menyambung kuliah sih rencananya ya. Gitu sih. Tapi udah sih itu aja. Ya, semoga lancar terus. Amin. Ya, sobat ekspor, tadi Bang Zid nih sudah kenalan, saya juga udah kenalan, dan hari ini kita berdua ingin berbincang seputar ekspor, khususnya untuk istilah LCL dan FCL dalam ekspor bersama Bang Zid nih. Jadi Bang, tadi ngomongin ekspor nih ya, tadi kan Mr. Eksportir punya main commodity yaitu agrikultur. Ya, pasti para eksportir ini jumlahnya kan nggak menentu 1 kontainer, 2 kontainer, pasti ada aja yang jumlahnya sedikit sampai sedang, sampai ke besar gitu ya Bang. Yep. Dalam ekspor tadi kita juga pasti mengenal dengan istilah LCL dan FCL. Nah, apa sih Bang LCL dan FCL itu? Oke. Jadi kalau LCL dan FCL itu kenapa dia suka dibanding-bandingin gitu. Jadi keduanya itu kalau persamaannya dia sama-sama metode gitu, metode pengiriman. Nah, bedanya itu jumlah barang yang ada di dalam 1 kontainer gitu. Nah, kalau FCL itu kepanjangannya full container load dan LCL less than container load. Nah, kalau dari artinya kan mungkin udah pada bayang ya. Kalau FCL itu ketika kita kirim barang yang jumlahnya full 1 kontainer, dan less than container load itu artinya barangnya nggak sampai ke 1 kontainer full. Gitu sih kurang lebih ya. Ya, berarti kalau LCL tuh bisa 1 CBM doang, 2 CBM doang, 3 CBM. Betul, gitu ya, betul. Intinya nggak penuh 1 kontainer. Kalau kontainer LCL dan FCL itu bisa digunakan ke seluruh kontainer atau hanya untuk kontainer tertentu aja Bang yang memperbolehkan penggunaan LCL atau FCL? Oh, ini secara ini kali ya, secara jenis kontainer peruntukannya gitu ya. Iya. Kan ada dry, river, tanker gitu ya. Iya, jenis-jenis kontainer. Kalau umumnya cuma berlaku di dry ya, karena emang dari segi jumlah pengirimannya ya, bukan dari segi volumenya, cuma berapa kali ada pengiriman, itu paling banyak pakai dry. Jadi kan otomatis
pengirimnya itu eksportirnya lebih banyak. Nah, jadi yang paling memungkinkan untuk ada pengiriman LCL itu di dry container. Di dry container. Gitu sih. Oke. Terus lagi nih Bang. Kalau LCL itu kan kadang bisa jadi tujuan negara ekspor kita tuh bukan sedikit ya, artinya jarang, misalkan kita punya tujuan ekspor tuh yang jarang orang mau ekspor ke sana. Iya. Dengannya LCL itu tetap bisa. Gimana sorry kurang paham gue. Ya misalkan kita punya tujuan negara ekspor ke katakanlah ke negara Afrika. Oh iya, misalkan gitu. Nah, tapi eksportir dari Indonesia ini sedikit jumlahnya untuk ekspor ke negara tersebut. Dengan dengan pengiriman atau ekspor dengan LCL itu tetap bisa digunakan. Bisa, sebenarnya dia nggak terlalu berpaku apakah dia banyak atau enggak pengiriman ke sana. Karena kan konsep LCL itu mungkin gue boleh jelasin kali ya. Kalau dalam LCL itu ada namanya konsolidator. Iya. Nah, konsolidator itu perannya dia itu yang ngumpulin barang-barang itu, barang-barang LCL itu jadi satu kontainer full. Nah, konsep LCL itu di mana dia konsolidator itu berhasil memenuhi satu kontainer baru itu jalan. Enggak mesti ya. Cuma ya beda-beda cara main konsolidator kan. Nah, selama di situ bisa terjadi konsolidator yang mau kirim ke arah sana, ya itu bisa dilakukan LCL ya. Cuma kalau misalkan konsolidator nggak bisa, ya terpaksa itu FCL langsung. Gitu sih paling. Berarti nantinya kalau misalkan yang kejadian misalkan yang terakhir tadi tetap diharuskan FCL, cas yang diberikan kepada eksportir itu FCL. Oh iya, emang bedanya gitu sih, bedanya. Sorry balik lagi nih ke beda LCL sama FCL. Kalau terkait cas maksudnya rate harga, emang kenapa orang pilih LCL, padahal kan mungkin gini ya, orang suka mikir kalau kita booking satu kontainer mungkin lebih aman atau lebih premium gitu ya karena kita booking satu. Cuma ya emang di situ lebih murah karena kan kita cuma booking sebagian space dari satu kontainer gitu. Makanya kenapa orang pilih LCL gitu sih. Kelebihan dan kekurangan sendiri dari LCL itu apa sih Bang? Kelebihan kekurangan LCL nih? Iya. Kalau dibanding FCL? Dibanding FCL. Kalau kelebihannya itu udah pasti dari segi rate ya. Iya. Dalam ini, dalam pengiriman kecil. Dalam pengiriman kecil. Nah, pengiriman kecil jadi kita tetap bisa jalan. Misalkan kontainer itu kan kalau kontainer 20 feet mungkin banyak orang persepsi beda-beda ya. Cuma kalau kita di Mr. Exporter biasa terima untuk 20 feet itu 18 atau 16 ton. Nah, misalkan barang cuma ada, misalkan Zaki cuma punya barang sebesar 1 ton. Yeah. Nah, supaya Zaki nggak perlu sewa satu kontainer full, ya cuma sewa 1 ton dari satu kontainer aja. Itu keunggulan LCL ya, dari segi harga lebih jauh efisien. Tapi kekurangannya kayak tadi konsolidatornya ada nggak yang rute ke sana karena rute shipping line itu lebih luas daripada rute konsolidator gitu sih. Lagi nih Bang, untuk LCL. Tadi Mr. Exporter kan biasanya standar kuantitinya kan 16 sampai 18 ton untuk dikirim dalam satu kontainer. Yeah. Pasti dalam pengiriman tersebut banyak jenis barangnya dong ya Bang? Dalam artian barangnya pasti beda-beda gitu. Bisa agrikultur, bisa general cargo, atau barang yang lainnya. Nah itu cara sebagai konsolidator tadi untuk menyatukan barang-barangnya itu kayak gimana Bang? Misalkan ada barang ini yang nggak bisa disatuin sama barang ini. Jadi gimana caranya nanganin kalau banyak jenis barang tadi LCL itu buat dicampur dalam satu kontainer tuh gimana? Balik lagi ke kuliah nih kayaknya. Kalau ini kan terkait pengelompokan barang jadinya ya. Iya. Kalau secara cara untuk menyatukan barang itu ya dilihat dari ini sih, sensitivitasnya terhadap satu sama lain gitu. Apakah satu barang mempengaruhi barang lain? Karena contoh gini, ada barang yang bau, katakanlah buah ya. Buah maksudnya baunya dalam arti dia bisa busuk. Yeah. Dia bisa busuk. Nah, itu dia nggak boleh disatuin sama barang-barang yang emang dijaga harumnya atau apa. Nah,
ada juga barang yang dia itu nggak bisa, yang dia bisa mencair, sorry. Kayak contohnya tanaman itu kan bukan mencair sih, cuma ya kalau misalkan dia disimpan lama jadi menguap terus ngasilin cairan gitulah. Nah itu dia nggak boleh disatuin sebenarnya sama barang-barang ya kimia atau apa yang dia sensitif sama air gitu. Nah emang sebenarnya balik lagi ke apa ya, ke sensitivitas barang, dan itu emang tugas konsolidator sih jadinya buat kelompok-kelompokin barang-barang memilah kayak gitu. gitu Iya, ya, memilah-milah apakah barang ini cocok sama barang ini, bisa nggak berangkat bareng gitu-gitulah. Itu sih kurang lebih. Tadi tiba-tiba ada DM masuk Bang Zid dari Instagram. Ada yang nanya, kalau misalkan pengirimannya itu jumlahnya 1,5 kontainer. Oh iya. Nah itu masuknya jadi LCL atau FCL Bang? Oh gitu. Sebenarnya kan kalau kayak gitu kelihatannya mungkin bisa ya, kita gunakan satu FCL nih. Nah, sisanya LCL buat motong biaya shipping. Mungkin kelihatannya emang itu lebih murah ya dari segi apa? Dari segi biaya shipping doang. Tapi kalau misalkan kayak gitu, sebenarnya nggak pernah ya gue lihat orang itu kirim kayak gitu, maksudnya satu FCL satu LCL. Kalau misalkan 2 kontainer sekaligus, iya pernah gue lihat. Nah, makanya kalau misalkan kayak gitu jadinya malah, maksudnya satu FCL satu LCL, yang ada malah 2 kali pengiriman jadinya, satu FCL satu LCL. Itu jadi ada 2 kali biaya handling, 2 kali biaya dokumen dan sebagainya. 2 kali clearance juga. 2 kali clearance. Nah, jadi dari segi biaya local charge ya, atau dan juga dari segi waktu dan pengurusan sih gue rasa lebih rumit jadinya kalau kayak gitu. Gitu. Dan oh iya satu lagi. Sama untuk ambil barang di negara importir ya. Negara importir itu kan kalau FCL iya kita ambil di container yard atau di container di negara sana lah ya. Nah, kalau gudang LCL itu kita ambil ya di ini, di gudang konsol. Konsol tujuan. Nah, makanya itu jadi 2 kali tracking juga. Ya gitu-gitu tuh. Jadi meskipun di freight lebih murah, local charge bisa jadi lebih mahal. Gitu jadi sih. lebih prefer ke pengirimannya 2 kontainer. Iya kalau gue boleh kasih saran sih gitu. Iya, karena walaupun biaya shippingnya agak lebih mahal sedikit, tapi proses untuk ekspornya dan nanti clearance di negara impornya bakal lebih mudah. Iya, dan sebenarnya di biaya juga bisa jadi lebih mahal juga, Jak. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Terus ada lagi nih Bang yang nanya, di istilah LCL dan FCL itu ada lagi pecahannya. LCL ada LCL, ada LCL FCL. Dan FCL ada lagi FCL LCL dan FCL. Nah itu maksudnya apa Bang? Kalau LCL FCL itu sebutan itu balik ke ini sih dia. Pemilik dan penerima barang. Pengirim dan penerima barang. Nah, kita runut nih ada 2 jenis kan. Pertama, ada 4 jenis. LCL, FCL. Ya pokoknya kalau misalkan yang depannya LCL, berarti itu importernya LCL-an tuh. Nah, kalau yang belakangnya FCL, berarti itu penerimanya 1 orang, dia di 1 kontainer itu. Nah, kebalikannya kalau FCL di depan itu eksporternya cuma 1. Nah, penerimanya ada beberapa. Kalau yang belakangnya LCL. Nah, ini buat sobat ekspor biar lebih mudah buat memahami. Nah, ini kan ada LCL, FCL, terus LCL, sama FCL. LCL. Nah, kan ada 4 jenis nih ya. Ada 4 jenis. Nah, dia itu perbedaannya ada di ada di pemilik barangnya nih. Pemilik ini dari segi pemilik ya. Jangan pemilik, pengirim. Ini penerima. Nah, oke. Kalau misalkan yang ininya LCL nih depannya LCL. Nah, berarti dia itu pengirimnya macam-macam gitu, pakai kiriman LCL. Nah, kalau yang FCL
berarti dia ini pengirimnya dia itu kirim satu kontainer full gitu. Satu orang doang yang kirim satu kontainer full. Nah, kalau misalkan di bagian penerima, contohnya FCL nih, di FCL, penerima FCL berarti barang-barang yang tadinya banyak pengirimnya itu diterima sama satu orang doang. Nah, sedangkan yang ini, yang LCL, yang penerimanya LCL juga, berarti dia penerimanya emang banyak orang tadi, gitu. Jadi setiap orang ini punya satu penerima gitu. Nah, kalau yang ini setiap orang yang ada di pengiriman ini, dia satu penerimanya sama, gitu. Nah, kalau yang ini, misalkan cuma satu orang nih, satu orang kan pengirimnya. Nah, kalau kesini berarti penerima juga satu. Nah, sedangkan kalau yang ini LCL pengirimnya satu, penerimanya ada banyak gitu. Jadi gitu perbedaannya di jumlah pengirim sama penerimanya. Berarti intinya biar lebih gampang, kalau LCL itu banyak, FCL itu satu. Benar-benar. Tinggal bedain dari sisi pengirim dan penerima. Gitu doang sih sebenarnya. Oke, Bang Jit, thank you buat penjelasannya tentang LCL, FCL. Siap. Oke, jadi kesimpulan pembicaraan hari ini saya dengan Bang Zidni, LCL itu merupakan istilah dalam ekspor di mana dalam satu kontainer itu terdiri dari beberapa pengirim atau terdiri dari beberapa eksportir ya, Bang. Yep. Dan FCL sendiri merupakan istilah dalam ekspor di mana dalam satu kontainer itu digunakan oleh satu pengirim saja atau satu eksportir saja, gitu ya, Bang. Nah, buat sobat ekspor semua nih yang sampai sekarang pemikirannya masih, wah, gue belum sanggup nih buat supply full satu kontainer, 2 kontainer atau lebih gitu. Jangan lagi nunda-nunda karena tadi udah tahu istilah less container load. Jadi 1 CBM, 2 CBM, 3 CBM pun bisa untuk diekspor karena udah ada pihak konsolidator yang bantu ekspor barang kalian ke negara tujuannya. Gitu ya, Bang Zid? Mr. Eksportir bisa konsol kan ya? Oh, bisa dong. Oke, Bang Zid, sebelum kita closing, Ane punya tebak-tebakan nih. Wih, set apa tuh? Kau udah ketawa dulu? Enggak. Oh iya. Tebak-tebakan nih ya. Boleh ketawa nggak gue? Boleh. Oke. Ya semoga lu ketawa. Awas tuh, lucu loh. Ini hubungannya dengan makanan. Gue suka makan. Suka kan, Bang? Lu suka makanan apa aja kan? Ya nggak apa juga sih, cuma oke lanjut. Oke, ini tuh sebuah makanan. Tapi makanan apa yang nggak bisa diambil 2 kali? Diambil. Iya. Ambil. Iya. Dia cuma bisa diambil sekali. Nggak bisa lu ngambil 2 kali. Apa makanannya, Bang? Karena udah habis. Kan nggak bisa diambil, udah habis. Ya kan berarti nggak bisa diambil 1 kali juga dong. Maksudnya tinggal 1 porsi. Oh, tapi bukan itu, Bang. Oke. Lalu apa? Nyerah. Menyerah. Oke. Makanan yang cuma bisa diambil 1 kali. Take 1. Karena kalau 2 kali Iya udah jelasin. mau lagi nggak, Bang? Gua ada balasan gua. Oke, silakan. Masih seputar makanan. Alright. Enak ya makannya. Enak sih. Bayangin semua makanan. Fokus. Oke. Makanan apa yang bikin kita kembali sekali lagi? Jadi kalau makan tuh 1 kali lagi. 1 kali lagi. Bukan itu. Makanan berat ya, Bang? Bisa dibilang berat sih. Kayaknya kita pernah makan bareng sih. Iya benar, kita pernah makan. Personal banget ya jadinya. Gado-gado. Bukan, salah. Kenapa gado-gado? Kita pernah makan bareng. Bukan itu jawabannya. Apa? Nyerah. Oke. Jawabannya back 1. Back kembali 1. Lucu banget. Makasih. Lucu. Makasih. Tapi gua mau balas lagi sekali lagi. Waduh, apa deh? Karena kita suka makan ya, Bang. Jadi makanan lagi nih. Oke. Makanan
makanan apa. Kalau tadi kan yang cuma bisa diambil 1 kali. Oh iya, oke. Sekarang makanan apa yang nggak bisa dipesan lagi karena dia nggak bisa datang 2 kali. Kamu delivery. Aduh, nyerah. Saya nyerah. Nyerah. Menyerah. Padahal Bude sering masak ini, Bang. Abang nyerah? Nyerah. Serius nih Bang, karena ini nggak lucu. Oke. Makanan yang nggak bisa dipesan lagi karena nggak bisa datang 2 kali. Oh gitu, oke apa-apa. Opor. Kenapa gitu? Opportunity. Peluang nggak datang 2 kali. Oke, Sobat Ekspor, itu tadi perbincangan saya dengan Bang Zidni mengenai LCL dan FCL. Semoga informasi yang tadi kita bicarakan bisa tersampaikan dan mudah dipahami oleh Sobat Ekspor di rumah, dan juga semoga terhibur dengan receh battle yang singkat juga tadi ya. Untuk Sobat Ekspor semua yang pengen tahu layanan ekspor dari Mr. Eksportir, bisa dicek di website Mr. Eksportir di www.mreksportir.com, dan untuk informasi ataupun pertanyaan seputar ekspor bisa melalui sosial media Mr. Eksportir, ada Twitter, Instagram, TikTok di @mreksportir. Dan untuk video-video lainnya di YouTube Mr. Eksportir, jangan lupa Sobat Ekspor untuk like, subscribe, komen, dan di-share YouTube Mr. Eksportir. Oke Bang Zid, thank you buat waktunya, udah kita sharing ke Sobat Ekspor mengenai LCL dan FCL. Yes. Sorry. Kenapa? Gue keingetan yang tadi. Apa tuh? Tadi opor. Oke, opor. Opor. Kenapa Bang dengan opor Bang? Enak opornya. Kok ketawa? Iya enak. Gue ada pantun tentang opor. Boleh, silakan. Boleh nih, mantun boleh? Boleh. Makan opor, kesambar petir. Cakep. Ingat ekspor, ingat Mr. Eksportir. Oke Bang Zid, thank you udah hadir. Sama-sama, Bye-bye. thank you juga, Sobat thank you Ekspor. juga. Terima kasih.